Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah so sweet banget. Ini jadi baper kita, Masya Allah. Ya memang Masya Allah ya, ini ada kekuatan istri, the power of mama atau the power of istri. Ini sangat luar biasa karena doa-doa istri yang salehah ini langsung diijabah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan baik, langsung aja yuk kita akan bahas tentang sayang istri harta melimpah bersama guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku tadi saking wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya Ustazah pas ngeliat itu jadi baper. Iya, kita pengen buru-buru ngawinin. Oh, kapan? Insya Allah doain Undang-undangnya. aja. Iya, tenang. Ntar Bang Ali hostnya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Ustazah. Ini tidak ada orang yang menikah yang tidak mengharapkan istri yang solehah. That's right. That's right. Nah, gimana sih seperti tadi judul kita ya. Kalau misalnya kita sayang sama istri, harta akan melimpah. Tentu saja istri-istri seperti apa sih yang akhirnya pantas untuk kita sayangi dan bisa akhirnya mengimpact kepada diri kita sehingga akhirnya harta kita bisa melimpah. Waduh, Masya Allah tuh ya. Mudah-mudahan ya, termasuk pemirsa yang ada di rumah adalah termasuk istri yang membawa rezeki berlimpah untuk suaminya. Amin, ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Tadi sudah kita dengarkan guru-guru kita juga ya, sama-sama membahas tentang Quran dan hadis, terutama kita nih sebagai emak-emak, gimana nih biar sebagai istri yang disayang sama suami, sehingga karena istri disayang maka rezeki jadi berlimpah. Yang pertama, nah itu tuh kan, nah, seperti biasa, itu yang ngangenin ya. Jadi yang pertama, istri yang solehah pasti disayang sama suami. Kalau ada istri gak solehah, bagaimana? Kita jangan salahin istrinya dulu. Karena dalam surat An-Nisa ayat 34 dinyatakan arijalu qawwamuna 'ala nisa. Bima fadallah ba'dhum ala ba'din. Bahwasanya laki-laki seorang suami terutama pemimpin dalam rumah tangga adalah dia yang qawam kepada istrinya, qawam kepada anaknya, membimbing dan membina. Karena apa? Yang namanya derajat seorang suami, derajat laki-laki satu tingkat di atas derajat perempuan. Karena apa? Bima anfaku, karena memang kewajiban seorang suami ngasih nafkah. Nah, ngasih nafkahnya bagaimana di sini? Ketika sudah benar ngasih nafkah lahir batinnya, insya Allah akan muncul solihatun, qanitatun, hafizotun. Akan muncul seorang wanita yang solihah, yang qanitat taat, dan juga yang sangat hafizot menjaga dirinya. Berarti istri yang bagaimana dulu yang bisa bawa rezeki? Pertama kalau ke istri yang solehah. Tapi kesolehan itu akan muncul kalau suaminya juga ngasih nafkah lahir batin, kagak pelit. Hartanya juga halal. That's right, harus dong halal. Iya. Karena kalau kita cuma nyenengin hati yang namanya keluarga, takutnya ketika nggak halal itu yang jadi beban. Karena apa ya, dalam surat 64 dinyatakan lagi pemirsa, maaf punten dibuka Qurannya ya, jangan buka auratnya. Ya cakep, kita buka Quran aja mendingan. Bener, Bang ya. Iya. Dalam surat At-Taghabur dinyatakan innama, ya kan, azwajukum wa auladukum, ya kan, aduwwul lakum. Sungguhnya di antara pasanganmu, istrimu, di antara anakmu ada yang jadi musuh buat kamu. Kenapa musuh di sini? Menurut ahli tafsir dari Ibnu Katsir, kadang-kadang seorang suami itu tega namanya ngasih harta yang haram demi kesenangan istri. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pertama jangan pelit, kalaupun ngasih yang namanya ke istri juga jangan perhitungan. Abang tuh udah pergi ya dari pagi sampai sore. Kamu udah yang beresin rumah. Jangan begitu bang. Kita kerja sama, enak aja. Ya Allah marahnya kemari. Enaknya doang dia. Jadi seorang suami memang Masya Allah doa-doa seorang suami itu kabul karena ada 2 bidadari. Mau tahu nggak? Mau banget. Bidadari yang pertama adalah ibunya. Oh Masya Allah. Bidadari kedua adalah istrinya. Masya Allah. Ketika 2 bidadari ini mendoakan anaknya atau mendoakan istrinya langsung menembus ke langit. Allahu Akbar. Jadi jaga 2 bidadari tersebut. Masya Allah. Yang gak punya ibu kita doain. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pelit.
Bang, beli bawang. Cakep. Beli bawang enggak pakai kulit. Bang, jadi orang. Iya. Jadi orang jangan pelit. Pelit jangan pelit sama nafkah jangan. Pelit sama nasihat juga jangan. Nih kadang-kadang nih ya pemirsa yang namanya pelit sangkain duit doang. Nasihat juga butuh loh seorang istri. Kenapa? Dia butuh perhatian. Mungkin dia sengaja berbuat salah biar suaminya nasihatin, ngingetin, manja, merajuk, kayak nggak ngerti aja. Perempuan kan seperti itu, cantik manja. Gitu. Jadi yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 34 memang kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah lahir dan batin. Perempuan ketika memang kekurangan misalnya maka dia tetap yang namanya bersyukur atas pemberian suami. Yang ketiga, jangan pelit-pelit. Yang keempat, ketika pelit jangan ngajak orang lain untuk pelit. Oh. Kadang-kadang begini Bang nih pemirsa nih ya. Ayo dong kita kasih nih yang namanya mungkin ipar butuh bantuan. Ntar akhirnya nih seorang istri nih atau siapa saudara, jangan kasih dia. Orang udah pelit lakinya disuruh pelit lagi sama iparnya. Komplit. Pelit semuanya itu. Komplit. Nauzubillahimin. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 37 pun Allah berfirman. Jangan lagi yang namanya ketika dia bakhil, kemudian dia ajak orang lain untuk bakhil. Dan jangan perhitungan sama kerjaan, insya Allah ketika Fatimah binti Rasulullah ya, ketika beliau sebagai seorang istri itu capek banget ngurus rumah tangga ya, dia ngeluh sama bapaknya. Sama Rasulullah tentunya kan, minta yang namanya hodimat. ART. Iya. Sekarang saya banyak ART yang kagak kerja Bang. Gara-gara emang seperti suasana sekarang ini. Nah akhirnya dia minta deh tuh ART. Ternyata Nabi bilang apa? Dihibur tuh Fatimah. Ketika kamu yang namanya ngerjain rumah tangga, apalagi suami itu membantu dalam rumah tangga. Setiap ulekan-ulekan yang dalam artian gandum tadi, 1 butir gandum itu pahalanya sangat besar. Allahu Akbar. Jadi kita kerjasama suami istri. Jangan cuma yang namanya, aku udah nyari duit ya. Kamu di sana tuh ya kerjain semuanya, ngepel rumah segala macem. Aneh kemarin ketemu keluarga, cakep banget aneh silaturahmi. Anaknya ada 4, rumahnya gede banget, tapi dia bilang nggak pakai namanya hodimat. Nggak pakai hadamah ya? Kagak ada ART, kagak ada. Tapi tuh rapi rumahnya. Tahu nggak dibilang apa? Begini Bu Ustazah, saya sebagai seorang suami saya mencuci. Istri saya nyetrika. Anak saya yang pertama itu yang namanya urusan kamar. Cakep. Nah, anak saya yang kedua urusan di depan itu yang namanya kebun-kebun sama tempat sampah katanya. Yang ketiga itu masak dibantuin sama mamahnya. Yang keempat baru dia itu yang namanya istilahnya nyapu-nyapu ngepel-ngepel. Wah itu kerja sama. Bagus nggak? Kelar. Iya. Jadi nggak ada keluhan-keluhan. Gimana sih Bang? Ya Allah. Oh, ngasih saya pembantu. Saya capek tau nggak Bang? Ya habisan uang kita gak kecukup. Oh iya gitu ya. Seperti itu Bang. Iya. Jadi emang kita kerjasama nggak cuma di kantor, nggak cuma di kerjaan, di rumah juga kita kerjasama. Kan ibadah seumur hidup rumah tangga itu. Iya benar. Nggak bisa ngomong itu kita. Iya benar. Saya ingat rumah tangga saya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Udah 23 tahun Bang kita. Ih Masya Allah berkah. Doain ini, sama berkah. Bapak Yudi. Ih Bapak Yudi ya Allah. Bapak Ayang Yudi Beb. sehat. Gitu. Kalau Bang Alu udah berapa tahun berumah tangga? Aneh udah 58 tahun kayaknya. Masya Allah, Iya. 58 tahun. Baru berapa ya? 17 atau 18? Suka bantuin ini gak istri di rumah, jangan mentang-mentang syuting mulu kagak bantuin lah. Saya bantuin ngangkat galon. Oh alhamdulillah, iya benar-benar. Susah Ya, itu. pasti, Iya. susah. Ntar turun bero. Iya. Ya jadi memang istri yang bisa mendatangin rezeki itu adalah istri yang solehah. Yang memang taat sama suaminya, Masya Allah. akhlaknya baik, Betul. dan gak pernah berhenti doain suaminya. Kenapa akhlaknya baik? Karena suaminya selalu memberikan kebahagiaan buat istri. Jadi kalau suami membahagiakan istri, membahagiakan yang namanya anak perempuannya, terutama di sini istri, insya Allah bahagia terpancar dari wajah. Masya Allah. Karena bahagia urusan rumah jadinya rapi. Iya, Karena rapi rezeki datang deh. Bener, Coba bayangin kalau seorang ibu marah-marah. Pasti akan lari ke anaknya juga. Lari ke suami juga. Itu berentet. Bener gak sih kalau seorang ibu marah-marah berentet gak sih? Sampai kucing salah. Oh, iya. Jadi dia lagi ngomel kucing masuk. Kapan masuk nih? Semua salah. Semua salah. Boleh gak sih Ustazah ada yang bilang gini nih, mohon maaf lahir batinnya. Ih kok gue pas habis nikah lu jadi apes nih gue. Nah itu gimana itu? Perasaan pas gue nikah sama lo jadi apes nih. Iya. Di dalam surat Yasin ayat 17 sampai 18 nyatakan apa? Qalu ya
Ta'irukum ma'akum. Kalian itu bersikap apes itu dapat apes bukan karena dari Allah, tapi karena ulah kalian juga. Jadi nggak boleh kita ngata-ngatain gara-gara sama kamu saya jadi apes. Itu menjadi tatayur. Atiyaro syirkun. Tatayur adalah syirik. Jadi nggak boleh gara-gara nih sama abang nih ya. Saya jadi susah nih abang hidup saya nih bang. Coba saya nggak nikah sama abang. Coba nikahnya sama yang ono. Nggak boleh. Itu pertama tatayur. Yang kedua apa? Haza qadarullah. Ini adalah takdir Allah. Wa masya'a fa'ala. Dan Allah sudah berikan yang namanya yang terjadi dari Allah. Tinggal kita yang ngeberesin. Kita sama dia berjodoh. Kan dia pakaian kita pakaian dia. Jangan nyalain dong. Iya benar ya. Mendingan nyalain lampu. Enak terang ya. Iya. Baik Masya Allah ya. Jadi memang ini luar biasa kalau misalnya mau mendapatkan yang berkah tentu saja dengan cara yang berkah. Betul banget ya. Masya Allah. Nikahnya juga niatnya harus berkah. Iya dong nawaitunya. Jangan sampai gini aku nikah takut dikatain perawan tua. Jangan. Jangan. Kalau emang belum waktunya. Iya. Insya Allah lokasi yang terbaik ya semuanya ya. Insya Allah baik. Dan alhamdulillah udah ada pertanyaan ini dari Meliani Melan ya. Oh, Meliani Melan. Bagaimana kalau istri sudah dinafkahi tapi masih menuntut suami karena dirasa masih kurang? Ya Allah, anakku tersayang Meliana Melani, kalau kita ngomongin kurang dengan pakai hawa nafsu, kapanpun tetap kurang. Benar. Akan selalu kurang. Kurang lagi. Tapi kita pakai yang namanya ukuran qanaah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sih nggak cukup nih sehari 50.000. Karena kemarin kita belanja tuh sebelum pandemi 100.000 sehari. Sekarang kenapa 50.000? Cukup-cupin. Insya Allah dengan hati kita tenang, makanan jadi enak. Kemarin pakai daging, sekarang pakai tempe tepung, enak. Kan udah mirip-mirip tuh sama ayam ibaratnya. Jadi intinya yang namanya kecukupan itu datang dari Allah. Tinggal kita baca doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwak. Cukupan aku dengan yang halal ya Allah. Yang kedua ikut bantuin suami daripada kita ngeluh nuntut. Mas kayaknya nih kita kurang nih gaji segini. Boleh gak aku yang namanya jualan online? Boleh gak aku bantuin mas? Oh boleh. Insya Allah seperti istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membantu suaminya. Jadi pahalanya 2 kali lipat. Pahala jaga kehormatan suami. Pahala dia mencari nafkah dalam artian bantuin suami. Dan ketiga pahala sodakoh sama suami. Jadi kalau gak cukup kita ikut bantuin. Jangan cuma yang namanya nuntut doang. Iya benar-benar. Pengen beli macam-macam ya cari duit sendiri. Asik. Iya benar ya dan akan di mata lelaki akan lebih terhormat. Akan lebih terhormat. Yang Jujur. penting ketika dia udah punya pekerjaan jangan sombong. Kadang perempuan gitu sih. Iya. Gak kerja diinjak-injak. Pas kerja sombong. Ya gak boleh ya. Gitu. Baik Masya Allah. Nikmat banget hari ini penuh dengan semangat ya. Dan habis ini kita punya tema gak kalah serunya nih. Karena kita akan membahas tentang apa nih? Orang tua rasa teman ya gitu ya. Orang tua rasa teman. Ya, boleh sih tapi gak boleh songong ujung-ujungnya ya. Benar, Masya Allah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.